Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dinda Fitria dari Sejarah Peradaban Islam 2, NIM 0602213334, Fakultas Ilmu Sosial. Baik, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Henry dari Monte. Saya membawa judul Sejarah Masakan Rendang Padang. Rendang Padang berasal dari Sumatera Barat, yaitu salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Rendang Padang terkenal di Indonesia, bahkan ke luar negeri sekalipun. Masakan rendang terdiri dari 4 bahan dasar yang intinya yaitu daging sapi, santan kelapa, cabai merah, bumbu rempah, dan beberapa bahan-bahan lainnya. Masakan rendang atau yang disebut dengan randang dalam bahasa Minangkabau adalah masakan Minangkabau yang berbahan dasar daging yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Masakan ini dihasilkan dari proses mengolah suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Di Indonesia banyak orang yang memasak rendang pada acara-acara khusus seperti Lebaran, Idul Fitri, dan Lebaran Idul Adha, di mana Lebaran itu ialah Lebaran kurban dan semua rakyat Indonesia memasak rendang dari hasil daging kurban. Dalam 4 bahan dasar itu memiliki filosofi masing-masing, yaitu seperti daging sapi ini menggambarkan Niniak Mama, yaitu orang yang dituakan di masyarakat Sumatera Barat. Niniak Mama merupakan pimpinan suku adat yang terdiri dari datua-datua, kepala suku atau penghulu suku. Hal itu sama seperti daging, yang merupakan unsur utama dan paling penting dalam membuat masakan rendang Padang. Selanjutnya ada di santan kelapa, bahan dasar kedua untuk membuat masakan rendang Padang. Santan yang terbuat dari kelapa melambangkan cadiak pandai atau yang artinya kaum intelektual. Sementara itu, makna dari kelapa sendiri bagi masyarakat Minangkabau adalah sebagai pemersatu semua komunitas yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Berikutnya ada cabai, bahan dasar ketiga dalam membuat masakan rendang Padang. Cabai melambangkan guru-guru agama yang mengajar ngaji dan baca Al-Quran. Para guru ini digambarkan seperti cabai yang pedas, artinya guru dengan tegas mengajar muridnya agar mengerti tata krama terhadap seseorang. Dan yang terakhir, bahan dasar keempat dalam membuat masakan rendang yaitu paling penting bumbu rempah-rempahan. Bumbu dan rempah pelengkapnya menggambarkan semua orang lapisan masyarakat harus dihargai sebagai sesuatu yang penting. Tanpa bumbu tambahan ini, rendang tidak akan punya rasa yang lengkap dan komplit. Jadi semua bahan yang digunakan dalam rendang memiliki makna yang sama pentingnya. Tradisi mengawetkan makanan sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Sumatera. Masyarakat Minang percaya bahwa rendang memiliki 3 makna tentang sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Ketiga unsur ini dibutuhkan dalam proses memasak rendang, termasuk memilih bahan-bahan berkualitas untuk membuatnya, sehingga terciptalah masakan daging dengan cita rasa. Teknik mengawetkan daging ini juga sudah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala. Proses pengawetan ini dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan bahan kimia. Rendang mulai dikenal di Sumatera Barat sejak abad ke-8. Makanan ini dianggap sebagai hidangan penting yang harus ada saat kenduri, upacara adat atau perayaan-perayaan lainnya yang ada di Kota Padang. Terciptanya kuliner rendang berasal dari hasil akulturasi budaya yang masuk ke Minang. Salah satu kuliner yang sejenis dengan hidangan rendang yaitu kuliner dari kari dari India. Terciptanya masakan di Sumatera Barat khususnya rendang tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakat yang datang berkunjung, salah satunya India. Minangkabau memang punya banyak pengaruh dari segi bumbu, karena dulu dalam sejarahnya orang India dan Pakistan datang ke Minangkabau untuk mencari rempah. Proses akulturasi melalui perkawinan, bumbu masak yang ada kemudian mulai menyebar dan dimodifikasi oleh masyarakat Minang, salah satunya untuk hidangan rendang. Sehingga tak jarang ada beberapa masakan yang menggunakan rempah mirip rendang seperti olahan kari dari India. Rendang berasal dari orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia, yang memasaknya dengan daging kerbau, hewan penting dalam budaya Minangkabau, bukan ayam atau daging sapi seperti yang dikenal sekarang ini.
Daging kerbau itu keras, alot, dan sangat cocok untuk waktu memasak yang lama yang dibutuhkan untuk rendang. Tradisi merantau ini adalah versi perpindahan yang unik bagi orang Minangkabau, yang menurut penelitian terkait dengan tradisi matrilineal, di mana laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah istri mereka, dan tanah leluhur diberikan kepada perempuan bukan kepada laki-laki. Laki-laki dan juga beberapa perempuan memilih untuk berimigrasi, berharap untuk memperoleh pengalaman hidup serta kesepakatan keuangan yang lebih baik. Mereka melakukan perjalanan ke tempat-tempat seperti Malaysia dan Singapura dengan berjalan kaki atau mengarungi sungai, dan menemukan makanan seringkali merupakan sebuah perjuangan. Asal mula resepnya tidak sepenuhnya jelas. Anan berpendapat bahwa India memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat Minangkabau sebagai hasil dan kedatangan pedagang India di Kepulauan Indonesia pada abad kedua dalam pencarian mineral-mineral seperti emas dan timah. Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah karena lokasinya berada di antara India dan Cina pada abad ke-15, dan banyak elemen budaya dari India, Cina, Arab, dan Eropa tertinggal di tempat di sepanjang rute-rute perdagangan ketika para pelaut melayarinya. Inilah kenapa adanya anggapan bahwa rendang memiliki hubungan yang dekat dengan kari ini. Ini proses cara pembuatan rendang.